Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Sohadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhina kiram Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Naim, juga mudah-mudahan keduanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang kesemuanya, mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Masih berbicara tentang kematian, ya. Karena kita sudah awali dengan doa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Belum sampai pembahasan dajjal, Pak. Ya, biar kita tahu semua. Jadi yang namanya manusia itu akan baru sadar nanti ketika kehidupan di alam dunianya sudah diawali dengan keimanan, lantas kemudian juga disikut sertakan dengan ujian dalam cerita kehidupannya. Dan nanti ujian yang paling besar adalah ketika datang peristiwa yang namanya kematian. Jadi mati juga ujian, Pak, ya. Jangan dibilang enggak. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian kami uji dengan keburukan dan kalian kami uji dengan kebaikan. Untuk apa ujian ini? Untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita hidup jangan merasa santai, intinya, ya. Kehidupan ini kan iramanya apa sih, Pak? Bangun tidur, terus makan, terus apa lagi, Pak? Kerja, mbak surip itu, bangun tidur lagi, ya. Bangun tidur, kerja, pulang, makan, tidur lagi, ya. Inilah cerita kehidupan, ya, seperti itu. Bosan nggak kira-kira? Kalau anak-anak muda mah masih banyak cerita kehidupannya, ya, masih pengen main, ya. Kalau orang tua model kita, Pak, apa sih yang kita bisa berikan cerita kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan di luar sana orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak percaya cerita tentang agama, ya. Mati ya udah mati. Kita akan rasakan seperti ini, Pak. Jangankan cerita tentang kematian kita, cerita tentang sesuatu yang terjadi pada diri kita, ya, banyak mengalami keanehan. Saya jujur aja kemarin baru merasakan kalau tidur habis zuhur tuh di Al-Ikhwan enak, Pak, damai. Tapi kalau saya tidur di Baitur Rahman, Pak, itu pasti ada yang nolak. Ada yang nyolek, Pak. Saya merasakan artinya suruh bangun kali, ya. Yaudah, jangan banyak-banyak tidurnya, ya. 2 kali zuhur biasa, selepas baca Quran, tilawah Quran, ya rebahan maksudnya. Kadang-kadang kan kepulusan, ya. Dicolek, suruh bangun. Asar begitu juga. Allah kirim. Ada sesuatu yang cukup menarik ketika kita mendapati sebuah cerita tentang kehidupan kita. Rutinitas kita yang udah tergambar seperti apa yang kita bayangkan. Pernah nggak ngalamin hal-hal yang ini?
sesuatu yang memang di luar nalar atau logika kita. Nanti kita akan berjumpa dalam satu posisi seperti itu. Ketika badan ini sudah tidak lagi akan berfungsi, nantinya akan mengalami satu peristiwa yang namanya kematian. Ini baru kita sadar tuh betapa pentingnya nilai agama. Jadi kalau Rasulullah SAW ingatkan kembali kepada kita, iza mata benu Adam in qata'a amalu ila min salasin sadaqatun jariyah au ilmu yantafa'u bih au waladun saleh yad'ulah. Apabila mati anak Adam, apabila mati anak manusia, maka semuanya terputus. Udah nggak ada lagi connect. Ya, mau makan udah nggak bisa makan, mau minum nggak bisa minum, rezekinya udah habis. Ya, makanya wajar kalau baginda Rasul mengingatkan tentang 3 hal ini. Idza mata banu Adam in qata'a amalu ila min salasin. Kalau mati anak Adam itu semuanya terputus tuh, ya. Badan pamitan sama ruh pamitan sama badan. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh, semuanya ceritanya adalah pamitan. Cuma kan kita nggak lihat secara bagaimana persisnya pamitan anggota tubuh dengan ruh yang akan keluar dari tubuhnya. Yang kita lihat ya udah orang udah mau mati ngap-ngapan, ya, terus lepas, terus udah mati, begitu aja. Cerita selanjutnya bagaimana? Disinilah pentingnya kita belajar agama, Pak. Ya, Bapak silakan belajar ilmu bahasa Inggris di luar sana, belajar bahasa Jepang di luar sana, belajar ilmu matematika, belajar ilmu pengetahuan sekalipun, silakan, itu buat kehidupan dunia. Saya bilangin lagi, untuk buat kehidupan dunia. Tapi ketika kita berbicara tentang pembelajaran ilmu akhirat, pembelajaran tentang ilmu agama, baru bisa kita rasakan nanti ketika kita akan mengalami sakaratul maut, satu peristiwa yang luar biasa. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Apabila mati anak Adam maka terputus semuanya tuh. Udah cerita kehidupannya dengan istrinya udah terputus. Cerita kehidupannya dengan anak-anaknya yang dia sayang, dia bangga-banggakan dengan kemewahan, kemegahan, harta yang dia miliki udah terputus semua. Duit yang dia cari tiap hari, ya, miliaran, triliunan, dia tinggalin nggak? Ada orang mati bawa duit, 1.000 aja 1.000, nggak usah 1 juta. Mau ngapain tuh duit dibawa kuburan, meledak itu kuburan. Kalau sesuatu yang masuk ke alam kubur, ke kuburannya Pak, sesuatu yang nggak ada kaitannya, itu banyak kejadian. Ya, jadi intinya apa? Semuanya yang kita punyai ketika kita mati udah lepas semuanya. Istri yang cantik kita tinggalin. Ada nggak bini yang mati, suaminya mati, diajak ke kuburan, nemenin? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Nih bapaknya mati, anak-anak nih mau nemenin bapaknya gak kira-kira? Gak bakalan, gak ada yang mau. Ceritanya udah beda soalnya ya. Idza mata banu Adam in qata'a amalu ila min salasin sadaqatun jariyah. Jadi semua terputus kecuali 3. Yang pertama apa? Sadaqatun jariyah. Pertama yang diungkap oleh baginda Rasulullah SAW, sedekah kita Pak. Selama hidup, sebelum ajal memisahkan kita, ruh terlepas dari badan kita, ada nggak kita mau sedekah? Pak Ustadz, saya nggak punya duit, saya orang nggak punya, saya orang miskin. Bagaimana mau sedekah? Pak, sedekah itu bukan hanya harta Pak. Ya, senyum adalah bagian cerita dari sedekah. Ngebantu orang dengan tenaga sedekah. Ya, jangan polanya duit, uang. Ya. Sedekahun jariyah, sedekah itu menjadi satu pahala yang terus mengalir. Ketika seseorang itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedekahnya yang akan menjadi syafaat, yang akan menjadi penolongnya. Ya. Jangan Bapak anggap uang 1.000 yang Bapak sedekahkan selesai begitu aja, enggak. Ya. Itu akan menjadi saksi, Pak. Ya. Sehebat apapun kita kalau punya harta enggak pernah sedekah, nyesel. Nyeselnya kapan nih? Kalau kita ungkap, ya. Nyeselnya waktu mau mati. Coba deh. Ini Allah yang bilang ya, bukan Pak Ustaz. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas sholihin.
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, wahai Tuhanku, tunda kematianku, ulur dulu kematianku. Mau ngapain? Kalau malaikat nanya, fa asaddaqa, saya mau sedekah. Mau ngapain lagi? Wa kum minas sholihin, kami mau bertransaksi amalan-amalan soleh. Peringkat pertama yang dikupas oleh baginda Rasul ketika matinya manusia, ketika matinya anak Adam, itu adalah sedekah. Tuh pentingnya sedekah, Pak. Sedekah subuh itu luar biasa tuh, ya. Sedekah subuh itu luar biasa. Jangan dipikir uang 1000 perak yang Bapak masukin kotak, ya, kotak infak, kotak amal, itu nggak ada efeknya buat kita. Nanti akan kelihatan, Pak. Ya, sebesar apapun sedekah yang kita keluarkan, ini menjadi catatan jariah, catatan amal perbuatan, amal ibadah yang terus mengalir pahalanya, walaupun dia udah mati. Ini masjid yang dibangun nih, kita pernah nyumbang goceng aja, goceng berapa? 5.000. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mengalir terus. Jangan dibilang enggak, ya. Karena ajakan sedekah ini jelas datangnya dari Allah. Wa anfiqu fi sabilillah, maka hendaklah infakkanlah harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian berada pada satu titik kebinasaan. Maknanya apa? Kalian jangan pelit, ya, jangan pelit. Ada nggak orang pelit di sini? Hah? Banyak ya? Hah? Nggak ada di sini, insyaallah, ya. Dapat duit, Pak, hasil dari kerja keras, hasil dari pekerjaan yang kita kerjakan, setiap bulan kita dapat nggak gaji? Dapat. Yang masih kerja, ya, yang masih kerja. Yang nggak kerja tetap ada jatuh hukumnya, ya. 2,5%, satu bentuk kepedulian yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Kepada manusia. Wa anfiqu fi sabilillah, infakkan hartamu di jalan Allah. Ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya kita meminjamkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti diganti sama Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian berada pada satu titik kebinasaan. Pelit, terus apa lagi? Buntut siran, terus apa lagi? Medit, apalagi keret, ya. Nauzubillah min dzalik. Nyeselnya kelihatan nanti waktu kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ada hitungannya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Urutannya tuh, Pak. Habis sholat infak. Ini perintah dari Allah. Kalau Bapak punya uang 1.000, bismillah biniyatil ibadah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, masuk tuh uang. Ini bicara nanti, Pak. Ya. Bapak sedekahkan, jariahkan sesuatu yang Bapak miliki, harta Bapak. Allah karim. Ada satu hal yang luar biasa. Kita cuma diminta 2,5%, Pak. Saya pernah nyampaikan kemarin di khutbah Jumat, ya, cerita tentang Abu Dahda Al-Ansari. Dia punya kebun kurma. Itu luasnya luar biasa, Pak. Kebun kurma. Siapa yang nggak kenal dengan Abu Dahda Al-Ansari, sahabat Rasulullah SAW. Ini punya 600 pohon kurma. Jadi kebun kurmanya itu isinya 600 pohon kurma. Itu pohon kurma sama pakai kelapa sawit. Kalau udah berbuah terus ya, bertahun-tahun. Tiba-tiba ada beberapa anak yatim yang berebut tentang satu pohon kurma, dan Abu Dahda pun tahu, ya. Hingga dia berkata di hadapan Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, apakah benar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meminjam harta mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benar, wahai Abu Dahda Al-Ansari. Kalau memang benar Allah meminjam harta orang-orang yang beriman, maka ulurkan kedua tanganmu ya Rasulullah sebagai bentuk baiat.
sebagai bentuk persaksian. Kalau aku ingin mau menyumbangkan apa yang aku miliki, jadi dia punya kebun kurma isinya 600 pohon kurma. Di tengah kebun kurmanya itu punya rumah, ada rumah yang ditempati anak istrinya, Pak. Bapak bisa bayangin betapa hebatnya, luar biasa, dermawan. Enggak ada orang seperti itu, ya. Dia sumbangkan, dia sedekahkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahai istriku, keluar, ini udah bukan milik kita. Aku telah berikan ini sebagai bentuk pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar anak istrinya. Dijual kepada siapa? Dijual kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya istri yang soleha, anaknya juga anak yang soleh. Keluar semuanya itu, Pak. Ulurkan kedua tanganmu ya Rasulullah sebagai bentuk baiat, sebagai bentuk persaksian bahwasanya kebun yang aku miliki, kebun kurma yang aku miliki, aku serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk anak yatim. Allah karim. Diterima oleh baginda Rasul. Lantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, ya Rabb, ya Allah, tambah terus pahalanya orang-orang yang bersedekah, tambah terus pahala orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tambah dan berkahi ya Allah. Jadi wajar kalau baginda Rasul bilang yang pertama salah satu ila min salasin sadaqatun jariyah. Yang pertama, urutan pertama adalah sedekah. Enggak main-main berarti, Pak. Harta yang Bapak miliki ketika Bapak infakkan di jalan Allah, itu artinya Bapak meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan turun ayatnya Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Sedekah itu yang kalian berikan kepada Allah Subhanahu wa taala sama seperti kalian menginfakkan, memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik. Wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Nih jaminannya, Pak. Dan infak yang kalian berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan Allah nampakkan pahalanya yang berlipat ganda, dibayar sama Allah pinjaman itu nanti ketika yaumil qiyamah digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih adik-adik punya uang jajan, ya, goceng dari nyokap bokap nih, jangan dijajanin sesuatu, ya. 1000 perak aja sedekahin. Bismillah biniyatil ibadah, Allahumma shalli ala Muhammad. Biasakan, ya. Punya gaji 2,5%, Pak, biar harta kita berkah. Ini kan kadang-kadang enggak, ya. Udah gaji 5 juta. 5 juta berapa, Pak Nono? 2,5%. Cuman 125.000, sedikit. Ya, yang diminta sama Allah kenapa? Karena harta itu memang harus dibersihkan. Jangan sampai bunyi ayatnya khuzmin amwalikum. Ambil tuh, rampas tuh. Bagaimana sih caranya Allah? Entah sakit, entah kecelakaan, banyak cara Allah. Ya, ila min salasin shadaqatun jariyah. Yang pertama, ketika mati anak Adam itu terputus semua bentuk amalnya kecuali sedekah jariahnya. Jadi kalau kita nggak pernah sedekah, ya, bapak ibu nggak pernah sedekah, nyesel nanti, ya, nyesel. Awal penyesalannya adalah ketika dia mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti ketika digelar yaumil qiyamah ditanyain tuh, nih siapa yang pernah meminjamkan hartanya di jalanku kepada Allah Subhanahu wa taala? Nih, aku bayar semuanya. Satu berbalas 10, satu berbalas 20, satu berbalas 10, 100, satu bahkan berbalas 700 kali lipat. Ini giro nih, Pak, ya. Artinya buat motivasi, buat semangat. Masaluhum kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah memberikan perumpamaan, ya, perumpamaan sedekah itu ibarat satu butir yang kita tanam, lantas kemudian tumbuh menjadi 7 butir. Dari tiap-tiap butir ini ada 100 bulir, ya, buah. Jadi kalau dikali berapa? 1 jadi 7, jadi 70, jadi 700. Bahkan lebih hebat lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah memberikan pahala yang berlipat. Shadaqatun jariyah akan terus mengalir sampai diperjumpakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di yaumil qiyamah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa sih amal ibadah yang akan mengantarkan kita dari kematian kita, terlepasnya ruh kita dengan jasad kita? Au ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bapak ngasih ngajar motor anak,
Motor aja deh ya, diajarin tuh motor anak. Lantas tuh motor dipakai untuk kuliah, dipakai untuk sekolah. Tuh anak pintar. Lantas kemudian nanti ini motor yang pernah bapak ajarkan kepada anak mengemudi, maknanya ya, itu terus bisa sampai dia berumah tangga, bisa nyari duit. Allah karim, itu pahalanya terus mengalirkan. Sama ketika seorang guru mengajarkan ilmu baca kepada muridnya, Pak Ustadz Afifuddin ngajarin ikra, diajarin tuh, walaupun muridnya diomel-omelin, ya, ini pahalanya ngalir terus, ya. Ini kita padukan dengan program yang pertama nih Pak. Jadi ketika bapak kedatangan tamu nih, Assalamualaikum warahmatullah, dia butuh bantuan bapak. Itu hakikatnya Allah yang menghadirkan manusia itu. Ini kita akan padukan dengan keduanya nih, insya Allah. Jadi jangan bapak anggap orang yang miskin, orang yang nggak punya, tiba-tiba datang kepada bapak minta bantuan. Awas ya, kalau sekarang banyak modus ya, modus banyak kan. Ujung-ujungnya manfaatin kita gitu kan ya. Minta bantuan itu hakikatnya adalah Allah yang menghadirkan. Dan jangan bapak anggap remeh itu. Kalau nggak punya duit, jawab dulu salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf aja Pak. Banyak gak kejadian kayak gitu? Banyak ya. Ini kadang-kadang, nih saya ungkap rahasianya. Ya. Jadi nanti orang-orang miskin, orang-orang yang nggak punya, orang-orang yang bodoh sekalipun, yang butuh bantuan kita. Ketika yaumil kiamah itu digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil tuh orang-orang miskin, wahai orang-orang yang enggak punya, orang-orang miskin. Dipanggil sama Allah. Hari ini aku berikan engkau kekuasaan. Kekuasaan bentuknya apa? Engkau adalah orang yang bisa menentukan orang lain bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki yang bapak punya lantas bapak infakkan di jalan Allah. Makanan yang bapak punya dibagi sedikit aja. Ilmu, guru, pengajar, ustadz, ya para guru ngasihin walaupun setetes ilmu yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nih, nanti orang-orang miskin akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala karena panggilan Allah. Berikan apa yang kamu mau. Jadi apa yang pernah bapak berikan dipanggil tuh bapak nanti. Sedekah yang bapak berikan dipanggil sama orang-orang miskin. Wahai Allah, Fulan bin Fulan telah memberikan aku bantuan. Dulu waktu aku susah 100.000 buat beli beras, buat makan keluarga besarku ya Allah, buat dia masuk ke dalam syurgamu ya Allah. Jadi nanti ada kesempatan orang-orang yang nggak punya, orang-orang miskin diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan siapa orang yang bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bapak pernah membantu orang dengan uang 100.000 untuk bisa makan keluarga besarnya, ini akan menjadi sebuah persaksian Pak. Ilmu yang bapak berikan, bapak ajarkan kepada anak-anak, kepada istri bapak, ini akan jadi naungan nanti di yaumil qiyamah. Makanya pahala paling besar itu ustadz Pak, guru paling besar. Allah karim. Sedikit ilmu yang disampaikan lantas kemudian manfaat. Orang diajarin sholat, orang diajarin baca Quran, orang diajarin pengajian yang lain-lain sebagainya, tahlil, rawi segala macam. Semuanya akan bernilai dan bermanfaat nanti di yaumil qiyamah. Allah karim. Jangan dibilang main-main. Makanya urutan pertama adalah sedekahun jariyah. Punya kesempatan Bapak untuk bisa sedekah, silakan. Bismillah pokoknya. Punya ilmu, Pak Ustadz saya nggak punya ilmu, tapi saya mau belajar ilmu. Duduk udah di dalam majelis ilmu, udah diampunin dosanya, dapat pahala nanti luar biasa, diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Diangkat derajat kita. Dan yang terakhir, ya, ketika pisah nih manusia dari ruh kepada badannya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awaladun sholih yad'ulah. Doa seorang anak yang bapaknya meninggal dunia, doa seorang anak yang ibunya ketika itu meninggal dunia, dia doa terus, Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, terus ngalir.
Ini kalau anak sedekah, orang tuanya udah meninggal, automatically Pak, secara otomatis pahalanya ngalir terus pada orang tuanya. Makanya ada nasab tuh, ya urutannya nasabnya seperti itu. Bapak sedekah, itu pahalanya buat orang tua Pak. Di samping Bapak dapat pahala. Karena kita ngajarkan ilmu, pahalanya terus Bapak dapat, Bapak terima. Ternyata nanti rangkaian pahala kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karim. Luar biasa. Jadi kalau berbicara tentang fitnah kematian, ya kembali kita diingatkan dengan ini, ya. Nanti kita akan diuji lewat kematian kita, ya. Lagi ngap-ngapan pahala yang Bapak pernah sumbangin sedekah, itu akan jadi syafaat. Quran yang Bapak baca akan menjadi syafaat ketika Bapak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya kematian ini kadang-kadang bahasanya dalam bahasa agama dikatakan baghtatan, tiba-tiba. Ya. Ada orang yang udah lama banget hidup, udah tua, udah bongkok, belum mati-mati. Udah banyak nyusahin orang, jalan dituntun, ya enggak? Yang masih muda, masih gagah, tahu Allah copot ruhnya, mati. Padahal masih sehat, hartanya banyak, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita juga nggak tahu kapan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada ujian sebelumnya, dari apa yang kita minta, ya Allah, berikanlah aku perlindungan, aku berlindung kepada Ya Allah dari yang namanya fitnah kehidupan, dan juga aku berlindung kepada Ya Allah fitnah dari yang namanya kematian. Nih, mudah-mudahan nih kita ini menjadi saksi Pak. Nanti satu sama lain kita akan menjadi saksi ketika kematian itu akan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih pamitan roh, udah pamitan nama tubuhnya. Lantas ilmu yang Bapak miliki, uang yang Bapak pernah sedekahkan, terus apa lagi? Kasih sayang yang Bapak pernah sampaikan pada istri dan anak-anak. Itu semuanya akan menjadi pahala yang luar biasa, menjadi penolong kita, yang bisa membantu kematian kita dengan kematian yang husnul khatimah. Insya Allah ya, dengan kajian yang setingkat ini, sedikit aja padahal ilmu sedikit ya, tapi kalau terus kita pelajari, insya Allah akan menjadi penyelamat kita di alam akhirat nanti. Mudah-mudahan dari apa-apa yang kita pelajari hari ini, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mati kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kematian yang syuk. Kita pingin kematian kita adalah kematian yang husnul khatimah, diterima amal ibadah kita, selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.